Buat kalian ya, user Kijang nih ya. dengerin nih. Rata-rata anak Kijang itu kok suka banget pakai pelek-pelek, kalau nggak Mercy ya seputar-putar pelek Eropa itu mas. Ya, Kenapa mas? kita Ya. touring kemana-mana bareng, pakai Kijang bareng itu yang bikin suatu yang luar biasa, yang nggak pengen ninggalin Kijang sih. Ya, kembali lagi kita bahas soal seputar otomotif dan keseruan otomotif khususnya di mobil. Saat ini saya ada di tempat teman saya yaitu Mas Alfa. Halo Mas. Ya. Siap Mas Ajis. Gimana sehat Mas? Alhamdulillah, barakallah. Oke. Penting sehat semua lah. Alhamdulillah. Oh ya Mas, boleh dikenalin dulu Mas. Nih, Oke. dengan Mas siapa? Aku Alfa, bisa biasa dipanggil Fasul mungkin anak-anak Mas. Ya paling itu. Oke. Jadi gini Mas. Ini kan kebetulan si Mas ya emang enaknya kita panggilnya udah biasa Fasol sih Mas ya. Ya, aman-aman. Nih Mas Fasol ini udah berkecimpung di dunia otomotif khususnya mobil dah dari waktu remaja mungkin nih Mas ya. 2009. 2009. Untuk pertama ini Mas Alfa ini mainan mobil apa Mas? Ya pertama kali, karena mungkin sampai sekarang juga aku mainan Kijang Mas. Ya jadi dari awal juga mobil pertamaku juga Kijang Mas. Kijang. Ya. Oke. Emang kalau mungkin daerah-daerah sini dan teman-temannya Mas Alfa kan taunya Kijang banget. Anak Karena Kijang, udah penikmat atau user Kijang banget lah ya. penikmat dan user sih. Oh iya, paling tepatnya kayak gitu ya. Nah, ini mobil pertamanya Mas Alfa kan Kijang Super kalau nggak salah ya Mas ya. Kijang Super. Itu waktu udah lulus sekolah atau masih zaman-zaman sekolah udah main mobil Mas? Enggak, malah justru itu awal 2009 itu anak-anak teman-temanku yang pada main Kijang. Sama sekali belum mengenal mobil Kijang ya, dan nggak punya mobil juga. Waktu itu nggak punya mobil juga di tahun 2009. Cuman anak-anak ya pada mungkin bahasa alusi ini anu Mas. Apa tuh? Suruhan Doro. Apa itu Mas? Andro Mas. Jadi dulu semisal nih anak-anak punya Kijang, Ya. Mereka pada main Kijang, modifikasi Kijang. Oke. Nah, terus kita yang suruh mendekin, kita yang suruh modifikasi dari ngecat dan lain sebagainya. Nah, mungkin di tahun-tahun itu sambil kuliah, nah sambil ngurusin mobil orang. Awalnya seperti itu. Berarti ya bisa dibilang make upin. Ya, make upin, brace up mobil orang, teman-teman yang luang waktunya kurang karena waktu itu waktuku memang lebih banyak daripada mereka. Jadi kita yang membuat jasa modifikasinya gitu, di tahun itu. Jadi ya kalau mungkin zaman-zaman sekarang disebut car builder ya Mas ya. Ya, hampir seperti itu, cuman itu ya masih kelas-kelas teri lah Mas. Jasmot tipis gitu. Akhirnya dari awal teman-teman masain mobil ke Mas Alfa ini, wah ini kegugah nih, aku pengen main mobil juga nih. Ya, kebetulan gitu. punya rezeki langsung ambil Kijang. Nah, lain waktu, berjalannya waktu, mobil pertamaku ya Kijang Super G tahun 96. Waktu itu masih kuliah. Ya udah nggak kuliah sih sebenarnya itu. Sambil berjalannya waktu kuliah, aku bisa dapat mobil itu ketika udah kerja Mas. Oh, sembari kerja akhirnya baru mampu beli mobil itu ketika sudah kerja. Ada rezeki ya, kita udah biasa ngurusin mobil teman, ya kita ambillah mumpung ada rezeki. Nah, mainlah di Kijang Super G tahun 96. Terus kisaran tahun berapa Mas? Apa mobil-mobil itu buat mainan? Mungkin nanti di fotonya lah. Kurang lebih ya sekitar tahun 2011-2012 lah. Udah pendek-pendek, udah pakai ganti pelek dan lain sebagainya. Ya, ganti pelek, pendek. Ya, seperti itulah main mobil. Cakep lah ya. Siap buat mejeng. Terus kalau nggak salah nih Mas, seingat saya itu dulu kan mungkin tahun-tahun segitu pada rame mainan sedan-sedan Jepang nih Mas. Ya. Nah, kalau nggak salah nih Mas Alfa kan pernah main Vario ya? Ya, dulu pernah main Vario di kala waktu itu masih booming yang namanya JDM.
Nah, dulu ketika kita udah membrace up mobil, modifikasi, ada regulasi JDM, kita lihat mobilnya, nah terus kita pengen bikin mobil seperti itu. Alirannya JDM. Belum mungkin ke stance, enggak, pokoknya ke JDM lebih gitu. Hella Flash JDM waktu itu tahun segitu. Karena kan tahun-tahun segitu kan kita nonton filmnya kebanyakan film-film balap yang JDM ya Mas. Nah, jadi buat inspirasi ya. Notice mungkin banyak film-film mobil yang sampai sekarang familiar kan banyak ya Mas. Kita ibaratnya ke situ ya. Ya, karena itu Vario keluaran Honda Jepang. Ya, kita kasih pelek Jepang. Waktu itu kita kasih pelek APEV kalau nggak salah ya. Jadi konsepnya JDM. Udah sih gitu ya, aja. Era-era apa sih domestic market itu yang penting Jepang semua. Iya, bener. Udah nyata lah ya. Terus itu nggak lama ya Mas ya? Nggak lama karena waktu itu cuman ambil mobil dari teman, ngerasain mobil Vario, setelah dimodifikasi tetap nyaman ke Kijang sih Mas. Enggak ada duanya itu. Iya sih. Padahal kan kalau kita lihat basicnya si Vario kan bisa dibilang tampaknya timeless ya Mas ya. Iya, timeless. Untuk sampai sekarang pun cakep-cakep aja Mas. Masih banyak yang pakai. Ya sama Kijang juga timeless sih sebenarnya. Iya, ini kan Kijang sama sedan kan beda nih Mas. Beda memang. Satu MPV, satu kan sedan. Ya. Akhirnya jatuh cinta tetap ke MPV lagi, ke Kijang lagi. Iya, betul. Karena di Kijang itu pertama karena di komunitas itu banyak temennya di seluruh Indonesia. Jadi Sabang sampai Merauke itu pasti lebih banyak anak Kijang sih daripada anak Vario sih Mas. Nah, jadi kita memang kepengen banyak nambah teman, silaturahmi, jangan sampai putus gitu. Lebih bersaudara lah. Lebih bersaudara. Oke Mas. Ya mungkin main sedan cukup itu udah next ke Kijang lagi nih. Kijang lagi. Nah, setelah main si Vario itu, Mas Alfa ambil Kijangnya Kijang apa Mas? Kijang pickup. Kijang pickup. Waktu itu pickup diesel tahun 2003. Sempet rame tuh. Pickupnya punya Mas Alfa kan ada di media, bahkan ada di majalah ya zaman dulu ya Mas ya. Sempat. Itu kan happening agak lumayan lama di kota kita yang nggak sebesar-besar inilah. Ya, di kota kecil lah. Itu kan bisa dibilang kalau mungkin zaman sekarang ya ikonik ya Mas ya. Ya. Ikoniknya anak Wonosobo Kijang ya Mas Alfa nih. Ya kebanyakan, tapi banyak yang lebih bagus. Banyak yang begitu juga. Cuma mungkin waktu segitu kan yang narsis kan jarang nih berani tampil dengan warna yang full color. Ya kalau pembuatan Kijang kapsulku dulu itu memang menurutku yang paling habis banyak Kijang kapsul. Kijang kapsul. Ya, karena dari custom bak itu kita custom, kita ganti stop lamp punya Rush waktu itu. Kaca belakang juga kita custom juga, nggak seperti kalau standarnya kan dia kecil. Terus kita lebarin, kita mundurin juga karena kabinnya Kijang itu memang sempit. Kita undurin sekitar berapa senti. Ya, terus di sektor mesin kita juga waktu itu kita pasang turbo juga. Oh, emang dipol-polin di sini ya? Kita pol-polin itu ya lumayan lah kalau habis banyaknya lumayan. Cuman dulu memang dapat bahannya yang murah. Memang dapat bahan yang murah. Jadi kita punya yang maksimalin kita mobil itu ya Mas ya. Untuk modifikasi Kijang pickup waktu itu. Kan hampir semua sektor udah kepegang tuh Mas. Sudah kepegang. Ya dari kabin itu yang tadi ngobrolin di mundurin kan bahasanya ya mungkin mega kabin atau ya? Enggak sih, kalau itu memang custom aja biar buat sandarannya ada space gitu. Biar joknya bisa reclining. Iya, karena kita melakukan pemunduran kabin itu enggak terlalu banyak biar tetap terlihat natural. Seperti itu Mas Aziz. Biar nyaman aja lah ya. Biar nyaman aja. Oke, hanya itu aja sih. Kalau dibilang Kijang banget ya, emang Kijang banget ya Mas. Ya. Sampai sekarang pun ini juga Kijang kan. Kijang Innova. Nah, kalau Mas Alfa itu kan sering banget project nggak cuma satu mobil Mas. Ya. Mesti double dan selalu Kijang. Ya. Kenapa sih Mas? Emang senyaman apa Kijang itu Mas? Ya kalau bilang nyaman, ya nyaman Mas. Nah sekarang tergantung juga cara kita memodifikasi bagian kaki-kaki. Ya. Nah Kijang itu kan utamakan standarnya aja udah nyaman. Ya. Nah makanya anak-anak Kijang itu banyak itu yang bikin pendek tapi nyaman. Yang dicoak sasis lah, yang custom under axle, sayap, naik deck, depan belakang, banyak sekali modifikasi yang dilakukan di mobil Kijang. Makanya mungkin banyak yang pecinta Kijang itu
suka akan keribetannya. Bagi yang belum tahu awalnya. Challenge-nya ya. Banyak challenge-nya. Belum tentu juga orang bisa nyemperin mobil Kijang itu bisa seproper kayak bengkel-bengkel lain yang sudah pernah berpengalaman di dalam mengolah kaki-kaki Kijang. Nah, apalagi yang bikin enak di Kijang itu karena banyak temennya, Mas. Yang jelas itu kita touring kemana-mana bareng pakai Kijang bareng itu yang bikin suatu yang luar biasa, yang nggak pengen ninggalin Kijang sih. Karena rasa kekeluargaannya kental. Nah, kental. Mau beda klub pun kita saling sharing juga sering. Yang penting pecinta Kijang ya. Betul. Nah, oke. Untuk setup kayak gini, Mas. Itu kan kalau Kijang itu seribet apa? Atau misalkan nih, kita punya Kijang kapsul. Pemasangan velg yang cocok itu ET berapa, ring berapa, Mas? Kalau aku nggak bisa ngitung tepatnya ya, Mas ya. Yang jelas itu kalau di Kijang sendiri biasanya itu kalau di sektor kaki-kaki itu pasti yang pertama kali dirubah itu kalau untuk anak Kijang biasanya itu baut roda, Mas. Nah, baut roda standarnya Kijang itu 4x114. Nah, biasanya nih di upgrade ke 5x112 kayak Mercy ataupun 5x114 kayak pelek-pelek original kayak swap PCD lah ya. Nah, swap PCD. Nah, ke 5. Betul. Nah, dari situ biasanya langsung ke coak sasis. Nah, perlu ada yang dikorbankan di sasis-sasis Kijang agar biar travel mobil itu lebih panjang gitu. Bisa Mas. Bisa main nyaman dengan pendek segitu. Betul, karena kalau tanpa kita custom kaki-kaki ataupun coak sasis, itu travelnya Kijang itu sangat sedikit sekali ketika mobil itu dipendekin. Emang space-nya kalau dari pabrik nggak luas ya? Nggak luas. Kalau kita pengen cakep, mau nggak mau, kalau pengen nyaman harus wajib coak sasis. Harus wajib coak sasis. Kalau kepingin nyaman seperti itu. Terus di the case-nya yang kayak kita bicara caster itu apa aja, Mas, yang di custom, Mas? Apa? Casternya bawah. Ya, paling yang lain. Ya itu ketika mobil itu pendek pasti yang depan itu kan chamber. Ya, itu bisa kita custom sayap-sayapnya biar tetap tegak lurus. Itu depan juga coak sasis. Misal kalau kepingin lebih ekstrim lagi tapi tetap nyaman, biasanya sekarang tuh banyak nih aliran-aliran modifikasi Kijang ke stance ya, banyak-banyak pakai pelek original 18 biar lebih rapet nyetel gitu ya. Itu kita tuh harus ada yang dirubah lagi seperti kayak naik deck depan belakang. Kalau mungkin kalau masih pakai ring 17 kita masih aman tanpa harus naik deck. Tapi kalau 18 kita tuh harus wajib naik deck biar travel kita lebih aman. Biar nyaman ya, Mas. Biar nyaman. Nah, jadi karena Kijang itu nyari kenyamanan, tetap nyetel buat kontes oke, tapi buat jalan juga oke. Harus diperhatikan. Harus diperhatikan itu karena kita anak touring, Mas. Siap. Kita menikmati mobil buat jalan-jalan, bukan cuma buat pajangan. Nah, gitu. Oke, menarik nih. Itu kalau, nah balik lagi, Mas, bahas si velg. Ya. Kalau di Kijang Super, ya enaknya itu pakai ring berapa dengan lebar berapa, Mas? Yang cakep menurut Mas Alfa aja. Kalau aku sendiri dulu, itu kalau di Super sendiri tiada lain tiada bukan kalau misal mobil itu TE 37 tidak pernah salah. Kalau di Kijang itu E-Class nggak pernah salah. Wih. Nih, emang dari dulu ya, Mas ya. Entah kenapa ini mungkin menurut pandangan saya ya, Mas. Ya. Rata-rata anak Kijang itu kok suka banget pakai pelek-pelek, kalau nggak Mercy ya seputar-putar pelek Eropa itu, Mas. Ya. Kenapa, Mas? Jadi mungkin kalau bahasanya anak kan memang modifikasi memang kita mengajunya itu dari ibu kota, Mas. Ya. Nah, kalau anak selatan dulu itu banyak sekali orang anak Kijang itu main rubah PCD itu ke Mercy. Nah, ketika pakai OM Mercy selain peleknya bagus, cocok buat Kijang, di samping itu juga budgetnya juga enggak apa namanya? Enggak terlalu mahal. Ya. Terus untuk nyetel buat fitmentnya juga lebih enak, buat touring juga lebih enak, dan looknya juga lebih luas. Ibarat kata apa, anak selatan itu ini culture gitu, Mas. Oke. Nah, tapi juga banyak juga sekarang, kalau sekarang pelek-pelek bersih bisa sampai 30 juta, 90 juta itu banyak, Mas. Iya, itu karena banyak yang pakai, mungkin jadi banyak yang kick ya, Mas ya. Mungkin bukan banyak yang pakai, tapi kalau pelek-pelek
Mercy itu kayak misal Brabus, kayak seperti itu lebih keren sih Mas. Ya, Barangnya yang sulit dicari. kayak yang sering nongol di jalan kan Kijang Kapsul pakainya velg Mercy yang kita sebut kuku macan tuh. Ya, aku macam. Nah, kalau serinya mungkin Mas Faso kan lebih tahu karena punya toko velg ini. Ya, Nah, itu emang cakep sih Mas. Kalau kapsul pakai kuku macan, iya. itu resepnya apa Mas? Harus di speaker kah atau Harus kalau gimana nih untuk jadi treatmentnya? untuk kalau Kijang sendiri pertama kan tadi yang pernah aku sebutin, otomatis kita harus rubah baut. Ya, Dari 4 kali 114 ke 5 kali 112,5 karena PCD Mercy itu ya. segitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada 2 alternatif. Yang pertama kita bisa bubut PCD, bubut PCD yang dirubah PCD-nya benar-benar naproda dirubah dibubut. Ya, Yang kedua tanpa merusak PCD bawaan, ya. pakai adaptor. Oke. Nah seperti itu. Kalau pakai adaptor nanti resikonya agak keluar dikit. Enggak sih, enggak Mas, masih jauh. Kalau misal pakai pelek Mercy itu kebanyakan kalau pengen fitment aman nggak pendek-pendek banget itu biasanya adaptor 2,5 cm aja udah pas Tanpa gitu. merubah si fendernya asli. Tanpa merubah, tanpa ngerol. Itu pun kalau misal pendek itu masih masuk. Paling nggak tuh harus 3 cm. Misal kalau pakai kuku macan. Nih teman-teman kalau pengen main Kijang pakai pelek Mercy, ikutin nih sarannya Mas Alfa nih. Gak usah ribet-ribet, kita pakai adaptor 2,5 cm. Tuh, Cakep. udah cakep. Iya Mas. Untuk sampai sekarang nih Mas, si Mas Alfa kan lagi ngurusin si Innova ini, Ya, Arjuna. Arjuna namanya ya. Nah, sebelum ada Arjuna kan sempat ramai banget nih. Pas Mas Alfa itu pakai LG biru ya, kalau nggak salah Ya, Mika Salim. Mika Salim. Ya, Nah, itu juga pakai ring gede juga ya Mas ya? 18 terakhir. Apa aja Mas itu yang udah dipegang itu? Itu kan waktu itu kita pakai Walk Emotion. Ring 18 tapi yang lama yang monoblok, yang flat lip itu banyak banget itu yang kita rubah Mas karena memang velgnya lebar banget akhirnya kita harus roll fender. Bukan radius tapi hanya roll fender. Hanya itu. Nggak wide. Nggak wide. Kalau misal radius itu kan kita harus motong fender sampai pintu gitu biasanya kan itu terus kita bikin senatural mungkin biar nggak terlihat terlalu wide body. Ya. Tapi kalau di Kijang itu lebih banyak orang itu kelihatan seperti natural walaupun itu sudah di roll. Oke. Nah, lebih dikeluarkan fendernya seperti itu nah. Kalau kalau mobilku yang dulu itu ya kita naik deck itu udah depan belakang, coak sasis juga depan belakang, ya. Custom kaki-kaki, ya udah sih itu aja sih Mas. Itu. Tapi kalau kan kayaknya saya pernah nih ikut nyobain mobil itu si Mika Salim itu. Itu dengan fitment sketch itu tapi dipakai buat kebut-kebut ya, bukan kebut-kebutan ya, buat kenceng masih nyaman Mas. Masih nyaman. Dia masih gravelnya dapat. Hampir semua anak Kijang itu bikin bisa nyaman Mas. Harus nyaman gitu. Misal terlalu kata bisa kita gaspol di angka 140 km per jam di jalan tol itu mobil tetap anteng. Nah itu yang sulit kita harus walaupun misal nih kayak aku sendiri gitu Mas bikin lagi nih project saya masih ada nih project Kijang Kapsul Matic. Misal aku ngulangin lagi belum tentu sekali jadi. Oh, gimana gitu Mas? Kok misalnya aku dengan racikan yang sama itu? Dengan racikannya sama belum tentu mesti jadi langsung gitu enggak. Pasti ada mengulanginya lagi. Seperti itu. Di sektor kaki-kaki. Di sektor kaki-kaki karena setiap spek pellet, porsi mobil gitu kan beda-beda. Kadang emang kita dapat mobil walaupun sama-sama keadaannya mesti ada yang ini kok berbeda sama yang ini. Ya. Jadi kerumitannya kan tambah lagi. Betul. Dari tadi yang resep udah pakem karena kebetulan mobil yang dibeli ada masalah tambahan ya kita buka resep lagi kan. Ya. Boleh lagi. Kalau sekarang kepengen tak tambahin BBK berarti kan harus merubah konsep yang dulu. Tidak sama seperti itu. Kuncinya yang penting kayaknya diperhatikan biar nyaman ada di situ. Biar nyaman ada di situ, jangan sampai geter. Pokoknya ceper tetap nyaman, nggak keras bantingannya. Kayak gitu, Mas. Oke, Mas. Untuk soal Kijang kan ada 2 varian, Mas. Hmm. Dari yang satu ada yang diesel, yang satu ada di bensin. Ya. Menurut Mas Alfa nih,
lebih enak pakai kijang kapsul yang diesel atau bensin, Mas? Menurutku loh ya, Ya, Mas menurut Rudi, Mas Alfa aja. ya, kalau menurutku sendiri aku tetap condong ke bensin sih Mas. Kenapa alasannya, Mas? Karena kalau kapsul itu, kalau diesel menurutku itu tetap lemot sih Mas. Karena saya pernah pakai kapsul juga, diesel juga tetap lemot Mas. Lebih cepat, angkatan buat bensin lebih enak bensin, dan aku nggak suka berisik sih Mas. Iya sih, kalau emang kalau mesinnya sih jelas berisik, Mas. Sekarang diesel sama bensin beda ya. Ya betul. Cuma kan ini kijang kan cc-nya agak lumayan nih. Ya. Nggak LCGC banget lah. Hmm. Kita untuk sekarang dengan maaf nih bensin harga bahan bakar ya yang udah naik segitu kan agak gimana ya kalau buat sering harian apa kan kalau agak boros nih kalau yang LG bensin itu emang terbayarkah dengan keborosan itu atau wah ini kalau buat harian dalam kota kurang nyaman nih menurutnya Mas Alfa nih Ya, menurutku ya Mas ya, buat menurutnya kalian ya, user kijang nih ya, dengerin nih user kijang itu orang memiliki kijang itu udah pasti wali boros Mas. Tak jamin wali boros. Kalau orang udah miliki kijang, berarti ada sektor yang dilebihkan. ya. Berarti pertama wali boros, yang kedua dia cari kenyamanan. Berarti Ya, enggak? boros itu terbayar dengan kenyamanan. Boros itu sebenarnya nomor 10. Ya enggak? Boros itu kenapa aku bilang bisa nomor 10? Ya, aku bisa bilang boros, Mas. Ketika aku ora duit, Mas. Ya. Tergantung isi kantong kan. Ya, Ketika benar. aku ya irit, mikirnya ngono. Ya. Ya ibarat nggak beda dengan orang yang pakai pakai BMW, misal dengan sisi yang besar ataupun Lexus lah. Ya. Misalnya sisi yang 3.500 Yang bongsor-bongsor. atau berapa kan. Itu ya karena dia mengorbankan borosnya BBM, Ya. tapi dia mendapatkan kenyamanan. Nah, itu hampir sama seperti dia anak kijang, Mas. Oke, jadi kuncinya kan kita penikmat otomotif jangan mikirin bahan bakar. Ya. Kita nyarinya nyaman dan stylish ya Mas ya. Betul, kalau misal pas kayak ora di duit ya di rodong isi kijange. Dilapun dulu, parkirin di pinggir. Nah, betul. Kita pakai motor dulu kan. Nah, aku ya juga gitu, Mas. Kita misal orang di bensin ki Innova, ya wis tak rodongi. Nanti kalau semisal ada rezeki baru tak isi bensinnya. Oke. Nah, ini seru banget nih kalau bahas kijang nggak ada habisnya ya Mas ya. Sekarang yang main kijang super pun masih banyak. LGX lebih banyak. Innova juga banyak. Banyak. Nah, tapi rata-rata aku ngelihat Mas Alfa tuh sukanya tetap varian bensin. Sampai sekarang si Arjuna pun ini bensin kan. Bensin. Nah, ini kan lebih bos daripada si kapsul. Enggak sih, Mas. Hampir sama. Hampir sama. Walaupun CC 20 mungkin karena dia teknologi lebih diperbarui ya. Jadi mungkin lebih sama, Mas. Lebih sama. Nah, ini si Arjuna ini apa aja Mas yang udah disentuh? Ini tuh udah hampir semua sih ya, Mas. Oke. Dari 5 sektor itu udah dapat semua kalau mobil ini. Dari pertama eksterior itu kita udah repaint warna merah burgundi. Terus panoramik sudah custom dan tadinya yang Innova standarnya nggak ada panoramik. Ya. Sudah ada panoramik Harrier. Ini yang sekarang pakai. Jadi panoramik Harrier itu lipat itu kayak mungkin bisa dilihat nanti. Ya, nanti. Terus spion juga udah diganti RB1, punya copotannya Honda Odyssey. Odyssey biar agak simpel. Nah, terus dari spoiler juga sudah diganti custom, sudah bukan originalnya. Agak Jadi ini dipanjangin. sudah facelift karena basicnya tahun 2009, kita facelift di Grand tahun 2012. Oke. Itu untuk kaki-kaki kita pakai Clarkson Evo 1/6 by Ronald, itu original Jerman. Mungkin sekarang harganya kurang lebih ya sekitar 20 jutaan lah. Emang cakep Include banget. ya, maksudnya speknya yang nggak terlalu ekstrim Mas, buat bapak-bapak kayak aku harian. Bapak nyetel. Bapak nyetel. Diincludekan ban 21535 buat depan, belakang 22535. Terus buat sisi pengereman kita pakai KS Sport 8 pot, PPK-nya. PPK-nya original Jepang. Terus coilover pakai BC coilover, sudah Oke. sasis juga, sudah custom sayap depan. Jadi misal ketika biasanya Innova dipendekin itu pasti miring banyak,
bisa setting mau plus mau min kita bisa. Udah ada chamber kitnya. Udah ada. Kalau bahasanya sih bukan chamber kit ya Mas. Kalau itu lebih custom sayap sih. Karena apa namanya? Ya di setel sendiri bisa lah. Pokoknya dibikin enak karena kita potong-potong sih itu. Naik deck juga depan belakang sudah. Itu kalau untuk interior kita harus pakai jok Camry full electric sheet Sekarang nih. sama interior leather semua udah ganti semua. Setir juga kayaknya udah ganti Mas. Setir juga udah ganti. Yang aku copot cuma audio. Kita nggak main audio. Dari dulu aku memang nggak suka main audio. Yang bawaan aja ya. Cukup bawaannya aja. Kita kasih buffer kolong biar buat anak-anak ngisi koper, ngisi apa kemana-mana aman. Nggak terlalu sempit mobilnya ya. Ya intinya. Karena kan kalau main audio kan harus mengorbankan satu seat kan. Nah, Barisnya harus dihilangin satu. Kurang fungsional. Kurang fungsional karena ini tak buat luar kota aku pakainya ini terus. Nyaman. Alhamdulillah nyaman, bisa sampai ke Bali bawa anak-anak, ke Malang, ke Jakarta, kemana-mana pakai ini. Oke Mas. Ini kan main mobil Kijang itu kan udah berapa Mas? Berarti dari awal itu super, terus lagi ke Kijang pickup, ke Vario, terus Kijang pickup, kapsul diesel itu, terus yang pol-polan itu lagi, kapsul lagi, Wika Salim itu. 2 berarti udah kapsulnya. Kapsulnya udah 2 kali, yang 20 sama 18 kapsulnya. Nah terus ke Innova 1 TR. Yang sebelum ini yang karamel macchiato gitu. Iya, warna-warna happening tahun kemarin. Warna solid. Terus ke diesel barong yang hitam 2013 itu tetap kurang nyaman walaupun irit ya. Irit di kantong karena pakai biosolar. Terus baru ini. Kalau ini kan aku meneruskan punya teman. Ini. Dulu posisinya dia pakai Malik Ranji di tempat teman, sudah aku normalkan semua dari weight bodinya karena aku nggak suka weight body. Aku berarti mobil ini Mas Alfa ini dapat udah weight body. Sudah weight body. Akhirnya dipakai kurang seret. Akhirnya aku normalkan. Tata ulang dengan semua. Setup yang sekarang dipakai Mas Alfa sendiri. Kaki-kaki juga kita benerin semua. Terus fender depan kita normalkan semua, audio kita copotin semua, kita normalkan semua biar maksudnya karena konsepku itu buat bapak-bapak nyetel ya gimana caranya touring sama keluarga itu nyaman, tempat buat cover atau barang bawaan kita juga nyaman. Oke. Nah, ini berarti kan banyak banget emang Innova aja udah 3 kan? Innova 3 dengan versi yang beda semua Mas. Ya, dan insya Allah ini lagi proses kita kerjain kapsulku sendiri Matic 2003 18. Biasanya kan Matic itu pasti 20 kan. Kita dapat 2003 original, interior masih original 18. Rencana kita mau pasang ini. Tapi nanti dulu kita nunggu budget. Sabar lah. Ya. Kalau dibilang sesepuhnya Kijang ya udah bisa dibilang sesepuh ya orang. Enggak, kalau di kota kecil kita loh. Kalau di ruang mungkin kalau di ruang kecil ya banyak lah yang main Kijang, nggak ada sesepuh, nggak ada suhu. Apalagi yang di luar kota sana banyak yang lebih suhu, yang lebih tahu. Iya. Tapi kalau di kota kecil kita kan yang emang suka banget ngulik Kijang ya kenalku yang temanku ya Mas Alfa nih. Udah LG udah berapa belum yang baknya itu yang pol-polan sampai ada di Majalah tahun-tahun segitu. Akhirnya Innova pertama, terus Innova yang diesel, terus sekarang Innova yang ini. Nih kalau ini sih insya Allah nggak mungkin selamanya ini pakai Mas. Sudah terlalu cinta. Sudah nggak boleh sama anak. ini terlalu mengenang di anak. Terlalu mengenang karena ke Bali kemana udah paling nyaman mobil ini, nggak pernah rewel. Mungkin bisa buat warisan Mas. Iya mungkin anak nanti kalau udah kita waris ke anakku aja. Oke Mas. Nih mungkin teman-teman pengen minta saran yang mau mencoba atau pengen nih mainan Kijang. Sarannya Mas Alfa itu apa? Yang mau pertama mau dibeli itu yang nggak ribet, ngerawatnya enak, terus di style apapun itu enak, itu Kijang apa Mas?
Ya mungkin buat kalian ya, kalian nih para penggemar Kijang, kalau kepengen memodifikasi Kijang untuk mencari bahannya, jangan terlalu yang bahan banget lah. Kalau bisa memodifikasi Kijang itu cari bahan yang bagus, yang original sekalian, yang mahal sekalian. Karena diapa-apain enak nanti. Iya, benar. Kalau semisal masih ada PR di body, masih di mau entah itu mau kalian ngecat lagi, lebih baik yang benar-benar prank, yang benar-benar bagus, latnya yang bagus, karena ini kan mau tuba, masuknya kan udah mau tuba, Ya. mobil tua kan, jadinya mending cari bahan yang bagus, mending kalian lebih mengeluarkan duit 10 juta, 15 juta lebihin, tapi dapat bahan yang bagus, Biar nggak Seperti itu. lama. Biar nggak lama. Terus pemilihan pelek paling penting, Ya. karena sebelum kalian naik baut ataupun kalian mau fitment seberapa, pelek itu paling penting diutamakan, karena nanti yang nempel itu, yang mobil itu 90%, hampir 95% lah, ya itu di velg, yang 5% yang lain. Iya sih, cakepnya kalau udah kalau orang bilang sepatunya dulu yang Sepatunya dibikin. terlebih dahulu, kalau udah sepatunya ketemu, baru kalian Kosmetik yang lain. kosmetik yang lain. Oke Mas. Nih balik lagi Mas. Untuk Kijang Super atau yang masih bentuknya kotak, itu sudut pandangnya Mas Alfa itu enaknya pakai ring berapa dengan lebar berapa Mas? Kalau untuk super sendiri, kalau aku sendiri itu maksimal 17 sih Mas. Maksimal 17. Maksimal 17, terus minimal 16. Itu buat style fit. Kalau atau- biasanya itu, kalau super itu kebanyakan, misal ya, kalau super yang bukan long grain, bukan long grain itu mereka mainnya agak slim dikit Mas. Bagusnya. Bagusnya agak slim dikit. Misal nih pakai ring 17, nggak terlalu slim tapi agak slim dikit. Ban yang di atas itu nggak kelihatan. Biasanya segitu. Di depan belakang. Short atau long biasanya sedikit agak masuk banyak. Kalau depan sih enggak. Aman. Aman. Kalau apa namanya? Kalau yang super itu kan dia tidak ada apa namanya? Kayak kapsul itu, tender yang begini kan nggak ada. Dia kan lurus. waistnya. Oh, nggak ada lengkungannya gini, Ya. nggak ada. Dia kan lurus. Nah itu agak slim dikit. Nah biasanya kalau pakai Mercy itu nggak slim pun tetap bagus. Makanya rekomendasi kalau misal pakai Mercy aja sih Mas, 16, 17 sudah cukup. Kalau Yang irit tapi nyetel. ya gitu. Kalau di super, kalau mungkin yang bagus punya temanku sendiri kayak anak Jakarta itu punya Risman itu, dia pakai 18, emang bagus banget. Tapi ya perlu perubahan yang ekstra. Karena Yang banyak banget yang Ya. harus dikorbankan ya. karena 18 gitu Mas. Dengan fender sekecil itu kalau standarnya kan kecil ya Mas ya. Betul. Kalau mau dipaksa pakai 18 kan ya Harus wajib naik radius, harus jembatan, iya kasih banyak itu. banget. Ya, makanya kalau buat teman-teman nih budget pelajar gitu ya, Ya. mending itu aja sih rekomendasinya. Nggak ribet, Nggak ribet, cakep. nggak boros. Misal contoh nih yang belakang ini Eleven Ya. Gold 17 ini dipasangin ke super, cakep banget itu. Auto ganteng. Ya, atuh ganteng. Nah, super itu kalau misalkan sekarang geser ke kapsul. Kapsul kan banyak banget nih, ada yang main pakai 16, 17, bahkan Ya. ada yang 18. Ada mungkin bahkan aku pernah lihat di salah satu media, entah itu orang mana, ada yang di custom sampai chamber. Ya, Nah, setahu saya kan gardanya nggak bisa diapa-apain tuh. ya. Itu Misal aku tahu nih. yang Mas maksud itu punya temenku itu, anak TKC Pekalongan itu. Iya, karena itu kita lihat, wah ini out of the box nih. Ya, Jarang banget yang bisa sampai mengorbankan si gardan betul. untuk membuat setup chamber. Hmm. Nah, menurutnya Mas Alfa nih, kalau misalkan ada temen yang pengen setup seperti itu ribetnya banget di belakang apa aja Mas yang harus diperhatikan? Kalau setahu saya, kalau aku nggak tahu detailnya banget Ya. ya, kalau dari sudut pandangku itu kan dia sudah ganti gardan, sudah ganti gardan. Terus untuk kaki-kaki dia sudah nggak pakai per daun. Jadi kalau basicnya Kijang itu dia masih pakai per daun. Kijang. Standarnya itu pakai per daun, tapi dia sudah diganti air sas. Oke, oke, Jadi oke. ganti air sas, dia sudah nggak pakai per daun lagi, sudah nggak pakai torsi. Depannya kan sebenarnya coilover iya. bawaan pabrik. Itu menarik tuh. Kalau berbahan pabrik bisa naik tinggi, itu cukup puter bau torsi aja. Tapi kalau punya temenku itu dia sudah nggak pakai itu, dia udah full semua kaki-kaki air suspensi. Nah terus di bagian body juga dia sudah di wet body, dia sudah dipotong juga, sudah body drop juga.
Itu kalau nggak salah kan pakai ring 18 ya, Mas ya. Dia kalau kalau sekarang pakai 18, dulunya dia pakai 19. Wah, Sebelumnya. gila. 18 aja udah seribet itu ya, Mas ya. Seribet itu. Tapi kalau Krista tanpa harus digituin di 19, misal nih kayak punya temenku kemarin Krista tahun 2000 itu Ya. pakai 19 Clarkson seperti ini tetap masih nyetel, tetap masih nyaman dan masih enak. Itu kan Krista kan kalau nggak salah bodinya hampir mirip ya, Mas. Betul. Tapi fendernya emang dia dari pabriknya udah lebih lebar. Ya, karena itu memang keluaran luxury Krista itu ada body molding yang muter itu, yang dari samping depan, makanya beda dengan LGX. Jadi dia otomatis kalau misal cari velg dia mau itu kalau offset lebih kecil, velg lebih lebar dia masih mau. Ya, Masih pantas gitu karena ada body molding samping itu. Makanya kalau Krista sendiri dibagiin 19 pakai Clarkson Evo kemarin itu ada temanku itu cakep banget, nyetel banget, masih mepet, nyetel, penuh, mepet, full ya. Betul. Karena ya jadi bilang ada over fendernya. Ya. Orang Tapi lebih bilangnya ya. udah ada over fendernya. Kalau LG kan dia cuma ada apa sih ya namanya ya? Ada gembungnya dikit. Ya itu body di tender Emang di bawah pabriknya kan tidak ya. gitu ya, Mas ya. Tapi kalau emang LG ya mentok pakai 18 sudah bingung. Mentok sih kalau kepengin padet nyetel ya 18. Tuh berarti kalau misalkan pengen setup chamber-chamber kayak gitu ya harus ganti gardan ya, Mas. Ya tergantung konsepnya sih, kalau semisal rally look ya main tinggi, banyak besar-besar itu juga masih cakep di kapsul. Kadang kan ada yang apa sih ya namanya? Dibikin auto atau Ya, apa betul sih auto namanya? namanya. Itu kan juga rame, Mas. Dan rata-rata model-model yang kapsul kan ya, Mas ya, yang Ya. buat auto ya. Itu juga agak ribet nih. Apa aja, Mas, yang perlu diperhatikan? Itu malah lebih mahal lagi daripada kita nyeperin sebenarnya. Karena Ya, itu ganti partnya banyak ya. ganti partnya lebih banyak, tapi dia tetap memakai originalnya, tetap pakai torsi, cuman botolnya yang dipanjangin, terus shockbreakernya yang dipanjangin. Lift kit mungkin. Ah, itu ditinggiin semua kayak gitu. Oke. Gini, Mas. Kita kan paling lama ngelihat Mas Alfa itu kan pakai balik lagi ke pickupnya ya, Mas ya. Ya. Kenapa sampai dijual, Mas? Dulu itu aku mau nikah, Mas. Kok? Karena itu mobil cukup ikonik sama si Mas Alfa. Mungkin ya maaf mungkin dia mengangkat namanya Mas Alfa sampai sekarang kan. Ya. Dia ikut berpartisipasi buat angkat namanya Mas Alfa sampai sekarang ini nih. Karena di mana-mana ada tuh mobil tuh. Ya. Dulu itu aku jual dua mobil waktu aku sebelum nikah, Mas. Vario sama Kijang Pickup itu. Jadi aku nikah nol, nggak punya mobil malah. Karena aku Awal mau nikah. menghilangkan kenangan-kenangannya. Kenangan mobil itu. Bekal nikah akhirnya jual dua tuh. Dua-duanya aku jual tak buat biaya pernikahan, karena biaya pernikahan kan banyak, Mas, Agak nggak sedikit. lumayan. Jadi ya udahlah, puasa dulu kijangannya. Ikhlasin dulu sebentar. Ikhlasin dulu Nanti ada sebentar. rezeki kita Tapi emang aku gelo banget, Mas. Terakhir aku lihat aja Kijang Pickup itu buat bawa sayur udah gak karuan wujudnya. Ya di hati ya kecewa lah. Adalah. Berarti setelah dijual Nggak tahu udah ke tangan berapa. Mas Alfa sempat ketemu lagi sama si mantan ini dengan kondisi yang sangat Udah, tragis. sangat tragis, hampir kayak ibarat lihat siklun aja, mending lihat siklunya daripada lihat kijang itu. Langsung ingat memori, wah aku ini Aduh, sayang banget sama sayang Billy banget, ini. Udah nungguin sampai sesabar ini kok Iya. di tangan yang mungkin maaf Kurang tepat. ya. Dulu itu dibeli temanku sendiri, anak Vostro. Itu pokoknya lumayan lah, harganya lumayan. Worth it, buat sangu bekal buat nikah itu cukup lah. Sampai sekarang udah ya alhamdulillah puji syukur. Ya mungkin kalau memang waktu itu ada rezeki nggak mungkin tak jual sih, Mas. Itu sayang banget itu. Karena ya itu balik lagi ikonik Mas Alfa banget tuh. Nah, untuk sekarang kan banyak banget nih, Mas, usahanya Mas Alfa, termasuk ini nih kan katanya kan baru launching nih, Mas. Nah, tolong disepil, Mas, ini jualan pelek apa aja sih? Atau semua ori, atau ada apa pelek dari mana aja, second ada atau baru semua? Iya. Ini aku baru sebenarnya bukanya itu sudah mulai mau launching itu 2 bulan kemarin, 2 bulan sebelum ini. Cuman karena bapakku kemarin itu meninggal dunia, jadi aku pending. Ya, Nah, aku pending, terus baru buka ini baru mau jalan 1 bulan ini.
Anget nih. Hangat ini baru baru selesai semua, baru aku mulai nih, aku opening di sini ya, namanya Alpha Wheel Store. Tak ambil namaku karena ini nama dari almarhum bapakku. Alpha itu katanya di Islam itu beribu-ribu. Nah, aku doanya bisa menjadi beribu-ribu pelek yang ada di sini. Amin. Kita jual baik replika maupun original, tapi masih didominasi original. Antara untuk apa, stoknya ya 70-30, 70-nya original, 30-nya yang replika. Cuman aku juga pengen ngenalin buat anak-anak Wonosobo yang suka otomotif biar mengenal pelek original gitu loh kan, karena di sini itu kurangnya pengetahuan tentang modifikasi otomotif, yang main cuman itu aja. Nah, aku pengen ngenalin buat anak Gen Z yang sekarang itu pendatang baru kan jarang banget yang main mobil. Nah, aku pengen mengenalkan mereka pada mereka itu pelek-pelek original itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, terus ini kan salah satu usahanya, dan saya kan dengar ada usaha lain ya Mas. Soal mungkin bisa dibilang builder atau Jasmot lah Mas, enggak? Ya, Jasmot atau mobil care lah, apa aja kan dikerjain nih. Dulu di kediamannya Mas Alma kan dari segi body juga dia ngerjain, ya, detailing juga, kaki-kaki juga. Ini apa sih Mas yang masih penasaran, pengen main apa lagi di otomotif Mas? Enggak sih, aku tetap ke Kijang sih Mas, enggak ke yang lain. Enggak, aku enggak terima yang lain. Kalau kecuali detailingku itu semua mobil lah ya. Kalau detailing, salon detailing itu kan semua mobil di Solai di Garage. Cuman kalau untuk jasa modifikasi itu lebih ke Kijang sih. Berarti di luar Kijang enggak Mas? Yang Solai di Garage itu emang kalau detailing umum. Tapi kalau pengen suruh Mas Alfa megang mobil, prefer ke Kijang. Lebih prefer ke Kijang. Kalau mobil-mobil Jepang mungkin ya skip dulu, atau pas misal lagi senggang ya nggak masalah. Mungkin. Waktunya yang nggak ada. Waktunya yang nggak ada. Wah, ini Mas Alfa emang banyak kesibukan dan banyak usaha. Dia juga bekerja kan, masih bekerja kan Mas? Masih bekerja kan, sembari usaha, sembari bekerja, emang luar biasa Mas. Ya, jadi otomotif alhamdulillah sampai sekarang jadi rezeki anak istri dulu. Nah, itu yang perlu dicontoh anak-anak baru. Kita main mobil, kalau kita punya hasrat, ya alangkah baiknya kita juga nyari cuan sedikit di mobil lah. Apapun itu, yang penting halal, yang penting bisa dipercaya. Insya Allah jadi rezeki anak-anak yang mau pengen main ya Mas ya. Oke, balik lagi nih bahas otomotif dan seputar modifikasi. Innova Mas, Innova itu paling bagus dan nyetelnya itu ring berapa, terus arahnya kemana Mas modifikasinya? Nah, tergantung aliran modifikasinya dulu Mas. Ya. Kalau untuk aliran kayak rally look itu kan dia pasti pakai ring 14, ring 15 terus ban tebal. Kalau untuk racing yang banyak dipakai anak diesel sekarang itu biasanya lebih, kalau menurutku sih lebih ke condong ke ring 18-nya, kalau dia lebih padat. Ya. Itu ban 245/40 atau 235/40 gitu. Tapi kalau untuk stand sih jangan 18 deh, terlalu pendek nanti mobilnya. Aku pernah pakai 18 tabal Lampung itu terlalu pendek mobilnya. Ketika sudah dipendekin belum rapat ke fender, harusnya tetap 19 kalau mau stance. Tapi kalau mau apa ya, orang-orang sangat miti-miti mungkin 18. Racing itu 18. Kalau 17-an masih terlalu kecil. Oke. Nih kalau pengguna Innova nih, pakai Innova yang Gen 1. Menurutnya Mas Alfa nih, style paling cocok dan nyaman apa ini Mas? Kalau ya tergantung orangnya ya. Kalau Kita bahas ke fungsional yang buat harian enak, prefernya kemana Mas? Stand atau ke racing? Enggak, dua-duanya sih Mas. Kalau itu lebih condong ke rally look aja sih Mas. Seluruhan kemarin juga di sini yang pesan pelek-pelek rally look ring 14, banyak tebal, terus dikasih lampu-lampu pun ice itu yang depan, itu udah cakep banget itu. Udah punya temasku Mas Gilang anak Banjar juga kan modelnya kayak gitu. Itu malah enak buat harian itu. Nyaman, fungsional, keren. Karena mau dibawa ke jalan yang agak rusak pun kita nggak khawatir. Betul. Kalau pakai yang sekarang Mas Alfa pakai kan, dia wajib bannya tipis ya Mas. Ya, ini banyak 1535. Karena ringnya 19. Ring 19. Jadi Kalau, enggak semuanya itu nyetel harus ceper itu enggak Mas.
Kalau menurut gue ya. Ya, Jadi kalau misal mau rally look pun di Innova juga cakep banget tuh Mas. Kalau menurutku gitu. oke. Jadi mungkin ya anak-anak kalau pengen main yang punya Innova, terus kepengen ya culture mungkin bahasanya ya. Ya, Atau sekarang ya kijang-kijangan kan ya bisa bahasanya. jangan. Pengen aman, ya rally look. Rally look. Tapi Atau main anak-anak selatan gitu pakai Mercy juga tetap cakep, bannya tebel gitu juga. kan ada nih sempat aku lihat di media pakai rebus sih Masnya. Nah, itu Itu mahal kan Mas. udah pol-polan nih. Ini dilihat kok mobil kok padat banget dengan velg yang dibungkus bahan setipis itu, terus ringnya segede itu, defendernya itu pakai wah pol menurutku. Emang untuk sampai sekarang pun kan rata-rata juga anak-anak mainnya ya gitu-gitu ya Mas ya. Iya. Pakai Brabus ya, Mercy sebentar Mercy kan. Sebenarnya kalau pakai 19 dan ban tipis pun nggak ada masalah sih Mas. Aku sampai Lampung, sampai Bali nggak ada masalah. Yang penting mental ya metal sama tunya dipikirin ya. Karena kan nanti kalau sporingnya atau ya bilang tuhnya itu nggak bener kan harus jadi kemakan-makan terus buat larian juga nggak nyaman. Betul. Itu harus dipikirkan banget kalau udah apelek jatuhnya itu Mas. Iya. Kalau pengen kita jalan-jalan nyaman, nyawanya juga nggak terancam. Dulu kan kalau anak-anak eranya aku kecil kan ya yang penting chamber. Karena itu kan chamber. Iya. Tapi kalau dilihat sekarang alhamdulillah masih nyawanya masih nempel karena dengan dulu kan asal kita colok pelek aku asal colok pelek chambernya gila-gilaan nggak mikir itu pakai ABCD atau pakai spacer yang nggak safety harus dipaksa dia biar bisa jalan kan. Kalau sekarang kayaknya enggak deh. Itu Karena sekarang kita main aja nyaman aja. Iya, kalau anak-anak yang baru main mobil tuh yang perlu diperhatiin itu ya sektor kaki dan peleknya itu harus dia ngenok lah. Kalau nggak ngenok agak bahaya kalau sekarang. Kalau misalkan mau pakai spacer ya alangkah baiknya kalau nggak yang Spacer knock. Knocknya ya jangan pakai spacer yang nggak ada knocknya lah. Itu bikin rusak baut. Benar. Ya, bahas kijang Innova lagi nih Mas. Innova kan sampai sekarang kan Venturi ya Mas ya. Nah itu kan fendernya agak lebih gede ya. Itu kalau misalkan anak-anak yang pakai itu buat harian stylenya cocoknya di racing atau di stand Mas? Kalau apa? Kalau Nissan yang apa? Innova Reborn. Innova Reborn. Sebenarnya Innova Reborn itu mobil yang paling gampang banget dan enak diceperin. Kenapa aku bisa bilang gitu? Sependek-pendeknya mobil Reborn itu bawahnya masih aman Mas. Beda sama Innova. Beda sama ini dikit aja udah kalau aja kena. Oke. Tapi kalau Reborn masih jauh banget. Makanya aku belum pernah, aku hanya beberapa lihat Reborn Ring 19 Stance itu hanya beberapa, kebanyakan racing semua aku bosen Mas lihat Mas. Iya. Coba kalian bikin Reborn itu yang 19 atau 20 gitu loh. Itu pasti keren itu. Pasti keren ya. Dan itu pasti aman Mas, pasti jauh banget itu. Karena aku pernah kemarin nyeperin Reborn itu loh, masih jauh banget. Ya kalau sekarang pun kan dia pakai 18 kan, maaf liner fendernya kan kepasang. Nah iya, nggak sampai kelepas kan. Iya, masih aman banget. Iya emang, iya ya mungkin nanti Mas Alfa main Reborn dengan pelek yang 1920. Nah, kalau ada Reborn besok aku tak iya, anak-anak itu ya emang bener sih kayak bosen banget kita lihatnya ya. Iya, semua racing, diesel kali-kali lah. Kali-kali 19 agak kinclong-kinclong dikit gitu. Atau 20 inch atau pakai roti foam kayak anak Jakarta itu keren banget itu. Iya, emang kalau anak-anak selatan sih emang pakemnya udah lain Mas. Iya. Dia juga main mobil kayak gitu pun safety-nya nomor 1, dia nggak asal-asal colok-colok kan. Nah, ya mungkin teman-teman mengenal Mas Alfa dari segala keunikannya, dia terlahir dan sampai sekarang jadi penikmat kijang. Iya, user kijang. Sampaikan Mas pesan-pesannya ke anak-anak yang masih pegang kijang biar dia bisa mempertahankan mobilnya Mas. Buat kalian user kijang, jangan ngeluh masalah boros. Yang jelas bensin itu tergantung rezeki dari kalian. Jangan takut bahwa kijang itu wedi bodol, wedi rusak. Ora, kijang ini paling enak spare part-nya, paling bakoh, paling enggak perusahaan, ya enggak. Dan modifikasinya juga paling enak, paling simple dan paling
murah kalau menurut saya. Rekomen buat anak-anak baru aman lah. Iya, buat kalian pokoknya silakan kalau mau sharing-sharing juga boleh. Ya. Masalah kijang nggak cuma ke aku saja, semua pasti banyak itu yang main kijang. Sharing-sharing boleh, insya Allah anak kijang itu semua pada welcome. Apapun itu klubnya, yang penting kita silaturahmi jangan sampai putus. Itu aja sih. Oke, siap. Ini kan kalau bahas kijang nih teman-teman bakal banyak banget ya. Banyak banget. Mungkin nanti kita ada part 2 tergantung teman-teman dan viewers nanti komen aja apa nih yang di part 2 yang bakal dikulik, atau mau rame yang mana nih, mau ke Super kah atau ke Kapsul kah atau ke Innova kah, nanti komen-komen aja. Oke, selain velg ini apa mas, velgnya mas? Alfa Wheels Tour. Alfa Wheels di mana ini mas? Di Jalan Ki Haji Abdurrahman Wahid, Kalianget. Cari aja Alfa Wheels Tour, follow aja semacam bagol velg Instagram. Oke. Selain toko velg ini ada detailing juga apa namanya mas? Solid Garage. Solid Garage. Ya. Oke. Habis detailing, Mas Alfa juga kebetulan punya media ya mas ya. Ya. Dan itu udah ya mungkin dari media yang lain itu cukup udah terkenal dan cukup banyak. Enggak lah, enggak terkenal lah. Itu namanya Solid kalau mas ya mas. Ya, Ya. soalnya di project itu Ah. media khusus kijang. Tuh anak-anak kijang atau yang suka kijang wajib pantengin Solid di project. Nanti bisa belajar langsung, bahkan kalaupun teman-teman mau masrahin mobil kijang, chat langsung ke Mas Alfa. Oke, tunggu part 2-nya. Terima kasih banyak and see you.